Yang lain, kelompok lain? Ayo, yang lainnya ada lagi. Apa itu adaptasi? Ayo. Ayo Hana. Gak apa-apa sama, siapa tahu ada yang katanya satu kata aja yang beda. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kemudian ada yang tahu untuk apa hewan-hewan tersebut melakukan adaptasi? Untuk bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup, apalagi? Ayo. Hah? Apa lagi? Ayo. Selain untuk bertahan hidup, untuk apa lagi? Untuk berkembang biak, apa lagi? Bisa dibaca? Jadi tujuan makhluk hidup hewan menyesuaikan diri itu adalah untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya dengan tahan panas, dingin atau kering. Gitu ya. Jadi tujuan hewan melakukan adaptasi itu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu biasanya dengan cara apa? Ayo, hewan itu butuh apa? Butuh apa? Masih keras kok nggak dengar Bu Guru. Butuh apa? Apa lagi selain makannya? Apa lagi? Ya, jadi makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kalau dia tinggal di daerah yang berair, yang banyak airnya, berarti dia harus bentuk-bentuk tubuhnya itu harus sesuai dengan keadaan yang ada tempat tinggalnya. Begitu juga dengan makanannya. Kalau hewan yang memakan rumput, bentuk giginya bagaimana? Ya, di situ yang dilihat. Dia tinggal di tempat panas, bentuk kulitnya bagaimana? Kalau hewan yang tinggal di tempat panas, bagaimana bentuknya? Dilihat dari bentuk tubuhnya. Mungkin bulunya agak tebal, supaya apa? Supaya mengurangi rasa panas. Kalau hewannya bisa hidup dengan makan daging, anak-anak tahu hewan apa yang
punya bulu. Bebek punya bulu. Selain itu apa lagi ayam? Kelompok yang lain. Silahkan Pak Lisa. Kakinya berselaput bebek. Kalau buaya? Kemudian apa lagi ayam? Apa lagi ya? Ayo dong. Mulutnya. Hah? Mulutnya. Mulutnya, iya. Bagaimana mulutnya? Lebar. Kalau buaya? Besar. Kalau buaya itu punya gigi taring, mulutnya besar. Sedangkan bebek paruhnya apa? Paruhnya lebar. Kemudian kalau anak-anak buka itu paruhnya bebek ada semacam sisir, ya. Itu untuk apa? Untuk menyaring makanan. Makanan apa saja yang bisa masuk, ya, yang boleh dimakan. Jadi, kalau makanannya dia akan dimakan. Kalau misalnya dia berada di lumpur, pernah lihat bebek cari makan di mana? Bagaimana modelnya? Pasti dia masukkan paruhnya di lumpur. Itu caranya dia untuk menyaring makanan supaya lumpurnya tidak masuk, ya. Supaya lumpurnya tidak kemakan. Makanya ada semacam sisir di mulutnya. Bisa paham? Satu lagi ada. Kemudian ada juga selain untuk menyaring itu, sisir itu, gigi yang semacam sisir itu digunakan untuk menahan makanan yang licin, ya. Seperti apa makanan yang licin? Cacing. Cacing pernah pegang cacing? Licin? Jadi karena bebek makanannya cacing yang licin, maka dia punya apa? Punya gigi yang bentuknya seperti sisir. Kemudian paruhnya panjang. Panjang nggak paruhnya? Paham ya? Ada lagi. Nah, itu apa? Anak-anak bisa lihat elang itu bentuk tubuhnya seperti apa? Ayo. Apanya lebar? Lebar. Untuk apa? Terbang. Selain untuk terbang, apa lagi sayapnya untuk apa? Kenapa bisa lebar? Mana kakinya? Coba lihat bentuk kakinya. Bagaimana bentuk kakinya? Kakinya itu kuat, ya, untuk mencengkram mangsa-mangsa. Misalnya kalau dia dapat apa? Dapat tikus atau ayam. Pernah lihat elang makan apa? Elang yang berayam pernah? Dipegang menggunakan kakinya. Jadi kaki elang itu berbentuk sangat kuat, ya, supaya dia bisa mencengkram mangsa. Kemudian sayapnya lebar. Untuk apa? Untuk terbang. Selain untuk terbang, juga untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuhnya di saat dia mengintai makanannya. Pernah lihat? Nah, ya. Bagaimana elang itu mengintai makanannya? Dia mengintai dari jauh. Selain itu juga ada yang lainnya apa? Selain kaki, sayap, apanya lagi? Paruhnya. Paruhnya bagaimana? Runcing itu apa? Coba, ayo. Merobek makanan. Oh, ya. Selain itu apa lagi? Sudah dari kakinya, sayapnya, paruhnya, apanya lagi? Hah? Matanya? Kenapa matanya? Oh, tajam penglihatannya. Ya, elang itu memiliki mata yang penglihatannya tajam. Jadi, kalau elang di atas sana bisa lihat anak ayam yang kecil di bawah. Ya? Anak-anak punya enggak mata seperti itu? Harus punya supaya bisa melihat seperti itu. Kalau tidak tajam penglihatannya
punya hak untuk bertahan hidup. Nah, onta itu tinggalnya di gurun yang panas. Sekarang harus diapakan dia? Bentuk tubuhnya bagaimana? Iya. Ada punuknya berisi cadangan lemak. Yang mana itu punuknya? Satu buku kan nggak main sih. Yang mana punuknya? Mana punuknya ini ya? Ini namanya punuknya. Ini ya? Cadangan. Nah, ada lagi buruknya lagi yang lain. Pernah lihat? Coba anak-anak perhatikan caranya dia melindungi diri beruang kutub itu tinggalnya di mana? Bagaimana bentuk tubuhnya? Bulunya? Nah ini apa yuk? Nah, bunglon ini kan hewan kecil. Supaya dia tidak dimakan ini, dimakan pemangsa, bagaimana caranya? Kalau itu apa yuk? Ikan? Oh, ikan buntal. Mana bentuknya? Sudah paham ya? Berarti banyak cara yang dilakukan oleh hewan untuk melindungi dirinya atau beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi kalau sudah paham, guru kasih tugas. Silakan dikerja. Misalnya ya. Terus dijawab di balainya sudah boleh, di kertas sudah boleh diturunkan deh. Kertas ada kertasnya. Namanya di kertas saja, kertas lembar. Nanti keburu klik dengan gambarnya. Berapa gambarnya itu? Yang pertama, tujuan hidup berkelompok. Kemudian tuliskan cara adaptasi hewan-hewan berikut terhadap serangan musuh. Tuliskan nama hewannya, kemudian bagaimana caranya. Masih keras suaranya. Agar tidak diserang oleh musuh dan agar dapat bertahan hidup karena semua makhluk memiliki hak untuk bertahan hidup. Tulislah cara adaptasi dengan hewan-hewan berikut terhadap serangan musuh. Cicak beradaptasi dengan cara menempel di dinding dan menggunakan lidahnya untuk menjangkau makanan. Belalang kayu beradaptasi dengan cara menyamar menjadi kayu jika diserang oleh musuh. Belalang daun beradaptasi dengan cara menyamar menjadi daun. Alat gunting beradaptasi dengan cara capit misalnya menggunakan ratu untuk melindungi dirinya. Ajar beradaptasi untuk menjangkau musuhnya. Keringgilin beradaptasi dengan cara menggunakan hanya untuk melindungi dirinya. Beradaptasi dengan cara mengubah warna
Hewan beradaptasi dengan cara berubah warna kulitnya dengan lingkungan sekitar. Terenggiling memiliki tekstur kulit yang tebal dan keras seperti batu. Kanguru memiliki kaki yang panjang dan Diam nonde ya. Harimau pelari